الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu pada kali ini. Insyaallah kita akan membahas pelajaran fikih ya, kelas 11. Adapun temanya adalah hudud ya, bab 2 hudud. Sedangkan subtemanya adalah penyamun, perampok dan perompak. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk faham dan hendaknya kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian penyamun, perampok dan perompak. Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Jadi arti dari penyamun, perampok, dan perompak ini adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan terkadang sampai dengan membunuh orang yang memiliki harta tersebut. Menyamun dan merompak, menyamun dan merampok ya. Menyamun dan merampok itu di darat, sedangkan merompak adalah di laut. Jadi kedua istilah ini memiliki arti yang sama, yaitu merampas juga harta orang lain, hanya beda tempatnya saja. Kalau menyamun dan merompak itu di darat, sedangkan merampok itu untuk menyamun dan merampok itu di darat, sedangkan merompak itu di laut. Nah, tapi keduanya sama-sama merampas. Nah, bahkan sampai terkadang membunuh orang yang memiliki harta karena mungkin dia tidak mau memberikan. Nah, ini pengertian daripada penyamun, perampok, dan perompak. Hukum penyamun, perampok, dan merompak. Hukum penyamun, perampok, dan merompak adalah dosa besar ya. Jadi hukumnya adalah dosa besar dan akan mendapatkan azab yang besar pula di akhirat. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat 33, yaitu surat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum fil akhirati azabun azim. Artinya, dan di akhirat mereka para penyamun mendapatkan azab yang besar. Jadi di dunianya sudah mendapatkan dosa besar atas perlakuannya, dan nanti dosa besarnya itu akan membawa mereka kepada azab yang besar di akhirat nanti. Ini hukumnya. Kemudian hadnya, itu had penyamun, perampok, dan perompak. Jadi had penyamun, perampok, dan perompak ini adalah hukumannya. Hukumannya dijelaskan panjang lebar nih dalam Quran surah Al-Maidah ayat 33. Kita baca mafhumnya saja ya. Artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Ini termasuk merusak, membuat kerusakan di muka bumi, merampoknya. Jadi hukumannya adalah dibunuh dan disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik secara silang atau secara silang, timbal balik secara silang, kemudian dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Nah, ini penjelasannya. Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surah Al-Maidah ayat 33 bersifat tauzil. Had yang dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatannya. Tauzil itu adalah had ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada kejahatan perampokan tadi disesuaikan dengan tingkat kejahatannya, kejahatannya yang dilakukan oleh seorang perampok tadi. Ya, yang pertama, jika seorang merampas harta orang lain, jadi merampok harta, ngambil harta dan membunuhnya, maksudnya membunuh orang yang punya harta, udah ngerampok, ngambil hartanya pula, udah ngerampok, membunuh pula, maka hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalibkan. Jadi sudah meninggal dia disalibkan, jasadnya disalibkan, itu maksudnya ditaruh di tempat umum, digantung dan sebagainya sebagai pelajaran mungkin ya bagi orang-orang supaya tidak melakukan hal yang sama. Yang kedua, jika seorang tidak sempat merampas harta akan tapi membunuh, ya, jadi rampoknya itu mau ambil harta tapi nggak sempat, tapi yang punya harta sudah dibunuh gitu kan, maka hadnya adalah dihukum mati. Nah,
Karena dia membunuh nyawa walaupun nggak ngambil hartanya, tetap dihukum mati. Yang ketiga, jika seorang merampas harta orang lain tidak membunuhnya, maka ia dihukum potong tangan dan kaki secara menghilang. Jadi kalau dia hanya mengambil harta tapi nggak membunuh orang yang punya harta, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya secara tersilang. Seperti mencuri, karena ngambil juga. Kalau mencuri pertama kali kan potong tangan kanan, mencuri kedua kali potong tangan kaki kiri. Kalau ini langsung tangan kanan dan kiri, mungkin dikarenakan dia merampok, tingkatannya lebih tinggi daripada mencuri. Yang keempat ya, jika seorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal ingin menakut-nakuti, jadi rampoknya tidak ngambil harta, tidak membunuh, cuman memberikan ancaman menakut-nakuti, maka hukumannya adalah dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayah ya. Sebagian buku fikih mengatakan diasingkan selama 1 tahun, di penjara atau diasingkan. Ini jenis hukumannya. Perampok, penyamun, dan perompak yang bertaubat. Taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, semisalnya menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Jadi maksudnya adalah kalau perampok ini dia sadar ataupun bertaubat, kemudian sebelum dia ditangkap oleh pihak yang berwenang, dia menyerahkan diri terlebih dahulu tanpa ditangkap. Dia datang ke kantor polisi misalnya seperti itu, maka perampok ini bisa dibebaskan dari had. Tentunya harus dapat maaf dulu ataupun dapat persetujuan dari keluarga yang dirampok tadi, yang dibunuh tadi. Kalau keluarga yang dirampok merelakan, itu memaafkan, dan perampoknya tadi juga dia menyerahkan diri, maka baginya terbebas dari had. Jadi hukuman matinya bisa terbebas gitu, perampoknya nggak dihukum mati. Tapi kalau seandainya perampoknya ini tidak menyerahkan diri, dia kabur, dikejar oleh polisi dan ditangkap, ya walaupun dia mendapatkan semacam maaf dari keluarga korban, ya tetap dihukum karena di situ dia tidak bertobat. Ini dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 34 ya, surat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 34. Nah, yang terakhirnya ini hikmah pengharaman rampok, penyamun, dan perompak. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil harta orang lain ini kalau diharamkan gitu. Jadi nggak semena-mena gitu orang. Yang kedua, seorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang ya. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Yang ketiga, yang keempat, membuat jera pencuri atau perampok ya, hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Itu materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.